Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alna Azahra Nursyaimah dengan NPM 1012069. Saya dari kampus Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari manajemen sumber daya manusia yang berjudul Mengelola Kinerja Perusahaan di Abad 21. Di mana tujuan dari materi ini yaitu memberikan pemahaman dan pengetahuan yang terkait dengan pengelolaan kinerja perusahaan di abad 21. Lalu di sini ada kebutuhan akan sistem manajemen kinerja baru. Dalam sebuah perusahaan terdapat hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholder, yaitu penanaman modal, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut mengalami perubahan yang substansial beberapa tahun terakhir ini. Akan tetapi, pada umumnya hubungan yang terkuat adalah antara organisasi dengan penanaman modal, pelanggan, karyawan, pemasok atau supplier, dan regulator. Hubungan yang kompleks tersebut dapat dijelaskan pada gambar berikut ini. Nah, di sini ada bagian kebutuhan sistem manajemen kinerja baru. Yang pertama itu ada globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia, yaitu ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Yang kedua ada APEC, yaitu the ASEAN Pacific Economic Cooperation, dan yang ketiga ada NAFTA, yaitu North America Free Trade Area, dan yang terakhir ada GATT, yaitu General Agreement on Tariffs and Trades. Lalu yang selanjutnya ada perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan itu mencakup hubungan ekonomi, iptek, dan budaya. Lalu ada perubahan strategi dunia usaha, yaitu yang mencakup visi dan misi baru dan paradigma baru. Lalu yang terakhir ada manajemen kinerja baru, di mana di sini ada 4, yaitu yang pertama alat untuk mengkomunikasikan tujuan dan perencanaan atau goal and achievement. Lalu yang kedua ada menjamin bahwa perusahaan menggunakan sumber daya secara efisien. Yang ketiga ada fokus pada perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir panduan yang kritis untuk evaluasi organisasi. Lalu materi selanjutnya yaitu sistem manajemen kinerja. Latar belakang dari sistem manajemen kinerja. Yang pertama ada penggunaan rasio finansial secara tunggal tidak lagi mencukupi untuk menganalisis kinerja perusahaan. Dan yang kedua ada diperlukan sistem manajemen kinerja yang baru untuk mengkomodasi perubahan lingkungan persaingan dunia usaha. Lalu di sini ada kebutuhan akan perubahan dari materi sistem manajemen kinerja, yaitu memenangkan keinginan dan kebutuhan dari setiap stakeholder yang terdiri dari penanam modal, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Nah, di sini ada bagian jejaring hubungan stakeholder, di mana ada 3, yaitu pemegang saham, penyedia modal lain, dan bankir. Nah, di sini perusahaan itu dapat dibentuk karena adanya investor, adanya dari pemerintah, kelompok penekan, serikat buruh, karyawan, masyarakat, pemasok, mitra aliansi, perantara, dan pelanggan. Lalu di sistem manajemen kinerja ada isu-isu terkini, yaitu revolusi konsep keberhasilan, pengukuran kinerja versus strategi perusahaan, agenda sosial, kekuatan dan kelemahan teknologi informasi, krisis dalam pengukuran kinerja, biaya pengukuran kinerja. Nah, di sini ada juga kerangka dari sistem manajemen kinerja, yaitu kerangka manajemen kinerja yang umum digunakan yang pertama BSC atau Balance Scorecard, yaitu di mana metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau bisa disebut dengan strategi manajemen. Lalu yang kedua ada
PRISM atau bisa dibilang juga performance PRISM. Adalah pengukuran kinerja inovatif dan kerangka manajemen kinerja. Kelebihannya dari kerangka kerja yang lainnya adalah bahwa performance PRISM ini meliputi semua stakeholder dari organisasi atau perusahaan. Lalu ada 6 sigma, di mana menurut American Society of Quality, Six Sigma atau 6 sigma itu adalah sebuah tool atau cara perusahaan dapat mengembangkan kapasitas proses bisnisnya. Tujuan metode ini yaitu meningkatkan performa dan menurunkan kemungkinan kesalahan. Pada akhirnya, Six Sigma mampu mewujudkan proses sebuah perusahaan yang kualitas produksinya lebih baik, meningkat keuntungan, dan bahkan meningkatkan semangat karyawannya. Lalu ada MBNQA, yaitu itu kepanjangannya yaitu Malcolm Baldrige National Quality Award, merupakan salah satu tools yang dapat digunakan untuk mengukur keefektifan kinerja organisasi secara keseluruhan, baik untuk perusahaan, organisasi, pendidikan, maupun kesehatan. Lalu yang selanjutnya ada SMART, di mana itu Strategic Measurement, Analysis, and Reporting Technique. Juga dikenal sebagai piramida kinerja, adalah sebuah sistem manajemen kinerja yang dikembangkan sebagai hasil dari ketidakpuasan pengukuran kinerja dengan cara tradisional seperti pemanfaatan, produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan variansi keuangan lainnya yang sangat terbatas. Lalu ada materi selanjutnya yaitu PMQ, atau kuesioner pengukuran kinerja, membantu manajer untuk mengenali peningkatan kebutuhan bisnis mereka dan membuat jadwal untuk mereka. Ini menyediakan metode untuk mengidentifikasi antara perbaikan dan ukuran kinerja gabungan menurut Galayini et al. Tahun 1997. Yang selanjutnya ada PWCM dan QPMM. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.